Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan source code untuk pembuatan website yang saya buat ini, yaitu rekomendasi printer. Kita langsung saja ke Visual Code-nya. Kita masuk ke file yang namanya itu web. Nah, web ini fungsinya untuk menampilkan bagian home. Bagian home itu ada di folder ini home. Ini adalah bagian home-nya. Untuk heading ini untuk membungkus elemen HTML. Ini untuk headingnya. Terus ini untuk teksnya itu ada berada tengah, text center. Terus fungsi yang ada di tombol lanjutkan ini ada ditautkan link itu menuju ke halaman postingan atau rekomendasi printernya. Seperti ini contohnya. Ini kan tadi halaman home-nya. Halaman home-nya tadi kan rootnya ini slash, terakhirnya itu ada slash-nya. Nah, ini tadi codingan tadi ini yang saya tadi terangkan, ini lanjutkan menuju ke halaman blog. Nah, halaman blog ini itu untuk rootnya itu namanya get post dan dibantu oleh control dan post, ditangani oleh control yang namanya itu post control. Ini untuk itu kan public terus post. Kita ke cara untuk membuat halaman post ini. Itu caranya kita buat kontrolnya dulu. Untuk kontrolnya dulu itu namanya kita buat post controller. Terus kita itu buat modelnya namanya post. Buat model namanya post terus kita nanti otomatis buat nanti public index, terus public function index, terus nanti diisi yang mau ditampilkan yang mana. Pertama kita buat view-nya dulu. namanya post. Ini post bed ini buat view-nya dulu. Pertama kita buat view-nya dulu seperti ini. Untuk view seperti ini. Untuk kodenya itu kita buat ini untuk headingnya, terus judulnya. Ini untuk kode ini itu untuk judul. Terus ini untuk penulisnya atau pembuatnya. Ini URL post author itu untuk mengeling ke yang buat. Ini juga sama. Ini ke kategori apa dalam postingan ini. Contohnya seperti ini. Ini judulnya yang tadi, codingan tadi. Terus ini namanya penulisnya. Terus ini kategorinya.
terus masuk ke deskripsinya namanya harusnya ada body post look. Ini pengkondisian jika menemukan kontennya itu nanti dieksekusi if else. Jika menemukan image-nya ya gitulah. Ini adalah post body. Ini itu fungsinya untuk menampilkan bodinya seperti ini, yang ini, atau deskripsinya ini. Saya menggunakan untuk menampilkan deskripsi ini, saya menggunakan database seeder namanya, sama factory namanya factory. Saya membuat database-nya itu namanya database factory. Ini pertama kita ke database seeder dulu. Kita buat database seeder, terus seperti biasa kita include-kan untuk user, kategori, terus post modelnya untuk menampung. Yang menampung itu harus di-include-kan. Terus kita masuk ke database ini, terus ke public function ini, terus user, kita mau membuat user nih di database, ya kita tinggal namanya, terus username-nya, terus emailnya, terus passwordnya apa, terus kita buat user lagi, kita buat user 2, terus kategori, terus post factory. Nah, post factory ini itu itu kita ke factory-nya. Nah, factory ini user factory. Nah, ini untuk fungsi dari factory ini untuk menambahkan data ke database secara otomatis. Ini untuk membuat judulnya random secara random 2-8. Terus ini suluknya itu excerpt-nya, paragraf, terus bodinya. Contohnya seperti ini di database. Secara otomatis dia itu nanti tertambah. Ini untuk title-nya ini, terus look, slug, terus excerpt-nya ini seperti deskripsinya, terus body itu seperti tag HTML-nya. Itu fungsi dari database seeder. Nanti tinggal di PHP Artisan, terus migrate, fresh, terus min, terus zip. Nanti otomatis dia akan mengirim ke yang namanya langsung bisa menambahkan ke database, langsung bisa, dengan syarat tadi kita menggunakan database seeder dan factory. Sangat keren sekali menggunakan factory dan bantuan dengan database seeder dan factory. Sangat keren sekali karena bisa kita nggak usah sampai ngoding banyak gitu, atau manual menambahkannya di database. Terus untuk bagian kita masuk ke penjelasan mengenai navbar.
Nah, navbar ini adalah short kode bagian navbar. Ini bagian navbar ini. Navbar ini ada beberapa menu itu, yaitu home, blog, sistem pendukung keputusan, terus ada login, terus ada tombol search juga bagian navbar. Nah, ini adalah bagian pemilihan printer itu mengkaitkan link. Misalnya pengguna ini mengeklik halaman printer ini, itu nanti menujunya ke home. Ini menujunya ke home. Maksudnya itu dari kode itu. Terus bagian navbar selanjutnya navlink active home. Ini maksudnya ketika kita mengklik home, misalnya kita mengklik home, itu nanti dia itu nyala, dia itu aktif tuh, blog itu aktif tuh. Itu fungsi dari nav link active home. Aktif itu fungsinya QR ini kalau misalnya kita mengklik home itu masuknya ke home. Terus kalau misalnya kita ke post, kita masuknya ke blog, tadi yang blog itu nanti masuknya ke ya halaman postingan rekomendasi printer tadi yang ini. Misalnya kita ke blog, nah ini fungsinya seperti itu. Dan juga yang lain juga sama, ini juga masuk ke dashboard hitung. Kita coba. Nah, masuk ke perhitungan. Di situ kalau misalnya mau ke login, login mana ya? Ini untuk URL loginnya. Misalnya kita mau ke login ya, nanti diarahkan ke halaman login. Nah, login ini ada codingannya juga. Ini login ada view-nya juga. Ini ada di view, ini indeksnya. Ini ada from-nya. Nah, from-nya ini adalah teks untuk page login. Terus masukkan email, terus masukkan password. Input tipenya itu password, control. Nanti buttonnya itu sub login. Saya contohkan seperti ini. Logout dulu. Nah, seperti ini. Kita masukkan emailnya dulu, terus password, terus login. Ini adalah buttonnya tadi, kode ini button kelas dan tipenya submit login. BTN primary itu warnanya biru, kuning atau biru ya, biru. Terus login. Nah, login nanti mengarahnya ke dashboard. Kalau misalnya belum, loginnya register.
Terus selanjutnya untuk bagian ini search. Untuk saya akan menjelaskan bagian searching ini, misalnya codingan ini nggak berhasil, itu di sini untuk kodenya itu seperti ini. Heading ini tuh judulnya itu tadi yang halaman post ya. Ini tuh pengelosian atau permintaan lah, mau mencari yang namanya kategorinya, terus autornya. Soalnya kan untuk postingannya kan ada kategori dan penulisnya juga, jadinya semuanya harus di request dulu. Nah, searchingnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian dashboard controller. Untuk menjelaskan bagian ini, kita masuk ke dashboard. Nah, bagian dashboard pertama-tama kita itu membuat folder dulu namanya dashboard, terus kita buat tadi ya kita buat post namanya post, terus kita buat codingan create-nya dulu. Create ini itu fungsinya untuk menambahkan postingan yang terbaru. Nah, untuk kodenya ini untuk misalnya kita mau menambahkan postingan baru, kita klik create new post, nanti mengarahkan ke sini. Ini itu fungsi dari from method post action URL dashboard post, itu fungsinya seperti itu, untuk mengarahkan ke mengarahkan from create. Nah, create itu ada di folder dashboard. Dashboardnya itu namanya itu di dalam dashboard itu ada folder lagi namanya post. Nah, kita buat namanya itu create. Nah, create itu nanti ada from-nya. Itu from-nya ini. From-nya apa saja ya? From-nya itu di title ini, labelnya title, terus inputnya text. Terus yang kedua itu from yang yaitu slab yang kedua. Terus yang ketiga itu kategori. Terus yang keempat itu post image, gambarnya, menambahkan gambarnya. Terus yang kelima itu deskripsinya atau body, aku namanya body. Nah, body ini itu saya menggunakan bukan teks area biasa, saya menggunakan summer note. Dan Slack ini sangat ajaib sekali. Misalnya kita mau menambahkan postingan baru, coba terus Slack itu dia itu ngikutin
ketika kita ngetik itu mengikuti yang bawah itu, slugnya itu mengikuti. Nah, itu untuk codingannya itu yang paling bawah ini const title document query selection title advanced listener. Ini adalah kode untuk otomatis slug kita itu mengikuti apa yang diketikkan kita di judul. Ini adalah kodenya. Kode ini itu untuk berfungsi biar kita itu nggak usah mengetikkan slugnya itu sama seperti title, jadi biar nggak usah nulis lagi, ketik lagi, jadinya seperti ini aja. Itu kategori udah. Terus apa lagi ya, terus kita masuk ke edit. Nah, dari folder post edit ini itu untuk mengedit postingannya. Misal nih kita mau mengedit postingannya, ini. Nah, kode ini itu fungsinya untuk mengedit postingan dengan mengaitkan maksudnya URL dashboard post ini untuk menampilkan from. Misalnya kita mau edit, nah nanti div class label for title ini maksudnya itu untuk menampilkan from editnya. Nah, from editnya itu tadi kan ada title lah. Untuk menampilkannya itu input tipe text error tipe autofocus required value. Ini fungsinya ini out title post title. Ini itu maksudnya itu dari sebelumnya kan judul yang sudah ada nanti tampil pada from editnya seperti ini. Nah, ini kan tampil title, canon Pixma, canon slugnya juga canon Pixma, terus kategori. Nah, fungsi dari kode out title ini untuk menampilkan judul yang lama. Nah, judul lamanya tadi slug juga sama seperti itu. Nah, untuk kode ini itu untuk label, untuk kategorinya itu nanti ada pilihannya. Select class ini seperti ini pilihannya, itu seperti ini maksudnya. Nah, ini sama mereka yang biar menampilkan yang lama juga sama seperti tadi. Oh, tadi ini nggak usah berarti. Oh, ini sama-sama ini alt kategori ID, post kategori ID. Ini itu untuk menampilkan kategori yang lama tadi. Ketika kita mau mengedit, ini adalah fungsi dari kodenya. Terus ini adalah post image. Post image itu yang ini. Gambar untuk menampilkan gambar lamanya sama seperti tadi. Ada alt image, ini alt image input tipe alt image terus post image. Jadi yang sudah dibuat itu nanti ditampilkan. Yang sudah dibuat kan itu namanya ini canon Pixma.
otomatis nanti ketampil semua begitu. Untuk edit dan indeks itu untuk from bagian awal, yang ini. Indeks itu ketika kita ngeklik my post, nah ini bagian indeksnya, ini from indeksnya. Ini headingnya my post, terus fromnya ini title, kategori, action. Ini tuh maksudnya itu looping. Ini itu mengkaitkan, misalnya kita edit, nanti kita diarahkan ke edit. Misalnya kamu mau lihat nanti ini apa, ini URL-nya. Untuk edit ini, dan delete juga ya. Dalam codingannya seperti ini. Dalam codingan show juga sama seperti apa yang saya tadi sampaikan. Ini untuk codingan ini, heading ini untuk judulnya. Ini untuk kembali ke back to my post-nya dengan URL-nya ini dashboard post. Intinya juga sama. Ini delete juga sama. Ini untuk fungsinya untuk mengkaitkan, untuk menuju ke halaman postingan. Dan untuk kontrol postnya, dan jangan lupa post control, saya mau jelasin untuk post controlnya. Dalam post control ini kita includekan modelnya untuk menampung database-nya. Model yang ada ini model protected guarded. Kita ke post controllernya. Nah, post controllernya itu ini untuk pengkondisian ya, judul, untuk menampilkan judulnya. Yang public function index ini fungsinya as variable title, ini untuk menampilkan judul, terus kategori. Ini pengisian atau permintaan untuk menampilkan kategori, gimana select request kategori. Contohnya ini loh, untuk menampilkan bagian ini, untuk menampilkan bagian judulnya, terus kategori, terus autornya, terus slug-nya. Slug itu seperti judul, sama ini untuk menampilkan judul, kurang lebihnya sama seperti judul. Nah, ini itu untuk menampilkan single postnya yang ada di folder view, yang ada di folder resource, terus view dengan folder namanya itu post, mana ya, post ini resort, terus ini post. Ini itu untuk bagian singlenya. Misal yang ini nih,
yang ini adalah bagian single postnya. Fungsi dari kontrol tadi, kontrol dari post kontrol tadi untuk menampilkan judul terus semua postingan. Ini untuk request permintaan menampilkan user yang pertama dibuat, yang paling pertama. Terus ini return view post, ini untuk menampilkan postingan rekomendasi printer. Judulnya ini, judul ini itu yang ini kan ada bagian blog. Nah, untuk menampilkan ini rekomendasi printer ini, terus yang search tadi untuk menampilkan yang ini. Itu untuk bagian kontrolnya post. Kita masuk ke dashboard dulu. Nah, ini untuk penjelasan my post ini. Terus saya mau lanjutkan untuk penjelasan ke kriteria ini. Nah, kriteria ini kita pertama-tama di codingannya itu kita membuat kontrolnya dulu, namanya kontrol kriteria, terus post kriteria atau post kriteria model, kita buat model kriterianya, terus kita membuat view di result di dalam folder result, terus di view kita masuk ke codingannya. Nah, di folder result, terus kita ke folder view, terus di dalam view ada folder lagi namanya dashboard. Nah, dashboard tadi kita membuat folder yang namanya kriteria. Nah, kriteria itu nanti biar ada CRUD-nya, kita buat from dulu yang namanya create. Nah, create itu fungsinya untuk menambahkan. Ini adalah from-nya H6 ini, heading-nya itu tambah kriteria. Yang heading itu yang ini, fungsi dari kode itu ini adalah tambah kriteria. Nah, ini adalah from-nya. From action root criteria store ini sudah ditangani oleh yang namanya kriteria controller. Ini untuk fungsinya untuk menambahkan. Ini ada from kode, terus inputnya teks, namanya itu kode, terus namanya inputnya teks. Kalau bobot inputnya juga teks. Jenis, terus ini button class, ini adalah button untuk simpan kriteria yang ini. Misalnya kita mau tambah data ya, tambah data ini itu ketika kita mau menambahkan data,
tampil data. Nanti promnya itu seperti ini, ada kode, terus nama, terus bobot, terus jenis. Nah, itu adalah keterangan dari kodenya. Terus kita membuat edit let dot php. Nah, ini itu fungsinya untuk mengedit data yang kriteria yang kita sudah ditambahkan tadi. Ini itu cuma alert kalau misalnya kita berhasil, ini nanti ada tulisan sukses di atas. Ini cuma alert. If con itu pengondisian. Jika error, nanti ada alert yang namanya error. Jika berhasil, nanti ada notifikasi namanya sukses. Ini untuk headingnya itu edit kriteria. Nah, from action root ini sudah ditangani oleh controllernya, itu namanya kriteria. Ini itu fungsinya untuk mengupdate atau mengedit. Nah, untuk from-nya seperti ini. Nah, kriteria ini itu mengambil dari kode database. Ini itu dari database semua. Kriteria terus bobot. Terus ada buttonnya itu update kriteria. Terus bagian index itu bagian awal ketika kita mengklik kriteria. Indeks itu seperti ini. Yang codingan indeks itu yang ini. Seperti biasa. Tadi kan kalau kita menuju ke kriteria, indeks kriteria kan nanti tadi ada button yang namanya tambah data. Nah, ini adalah link untuk menambahkan, dan ini juga sudah ditangani oleh controller untuk bisa menambah. Ini adalah from-nya ada nomor, terus kode, terus nama, bobot, jenis, terus actionnya atau tombol edit, tombol hapus, tombol melihat. Ini ada ya loopingan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi ketika kita nanti sudah menambahkan, nanti otomatis ke looping dan nanti muncul 1, terus kodenya, terus namanya gitu, terus nama, bobot, typenya, otomatis nanti ke looping seperti ini nanti hasilnya. Terus untuk controllernya, saya mau jelasin untuk kriteria controller. Nah, seperti biasa kalau kita di kriteria controller, kita harus include yang namanya model kriterianya. Model kriteria itu untuk menampung datanya atau database-nya di database. Nah, kriteria ini. Kriteria controller. Ketika kita membuat seperti biasa, ada public method index, terus create, terus ini caranya membuatnya itu PHP artisan resort. Ini dibuatkan resort, jadinya ada semua fungsinya, ada indeks, ada fungsi untuk menambahkan,
menambahkan, terus melihat, terus mengedit, terus update untuk mengedit. Nah, ini itu bagian yang tadi yang pertama, bagian kriteria. Public function create itu nanti menampilkan from create-nya dari folder dashboard, terus view, terus kriteria, terus create.php. Function store ini fungsinya untuk menambahkan. Jadi nanti saat menambahkan nanti kan menampilkan from-nya itu ada kode nama bobot. Nah, kode nama bobot ini itu harus diisi, jangan sampai diisi. Nanti kalau nggak diisi nggak bisa melanjutkan, nanti ada notifikasinya bahwa wajib diisi atau belum diisi. Maksudnya itu kriteria create. Nanti kalau sudah diisi semua, nah nanti ini return redirect itu mengembalikan dengan alert sukses, data berhasil disimpan. Nanti ditampilkan sukses, data berhasil ditampilkan. Ini untuk mengedit. Variabel kriteria yang di result itu sih view kriteria itu untuk menampilkan di folder dashboard, terus kriteria, terus edit, nanti muncul from. Nah, ini adalah untuk update. Untuk update itu seperti edit juga sama. Terus delete, destroy itu fungsinya untuk delete, untuk menghapus kriteria yang kiranya kita itu pengen menghapus. Ini tugasnya controller. Untuk kriteria sudah saya jelaskan. Terus yang alternatif juga sama sih seperti tadi. Kita buat kontrolnya dulu, terus kita buat result view-nya di folder dashboard, terus buat folder lagi di dashboard, terus namanya produk atau alternatif itu terserah. Tapi kalau aku namanya produk. Nah, di dalam produk juga ada create juga untuk menambahkan. Tambah produk. Ini itu fungsinya untuk dalam ini heading, untuk ke bagian paling atas ini tambah produk. Terus ini from action, fungsinya untuk menambahkan, dan ini sudah ditangani oleh controllernya. Terus ini from-nya untuk misalnya kita mau klik tambah gitu, nanti kita diarahkan ke from yang nama, terus harga, terus resolusi cetak, berwarna, cetak hitam putih, terus garansi. Berhubung harga itu number, ya input tipenya number. Kalau misalnya nama kan teks, ya input tipenya teks. Kalau nama ini nama yang di dalam tabelnya, contohnya seperti ini: nomor, nama, harga, kecepatan cetak, seperti ini.
Terus sama yang edit juga sama. Yang edit juga sama seperti itu. Ini itu pengondisian jika misalnya berhasil dilakukan atau ditambahkan atau diedit, itu nanti ada alertnya, ada notifikasinya bahwa data berhasil diedit atau ditambahkan. Kalau errornya berarti error, berarti bukan error, maksudnya ada notifikasi bahwa tidak berhasil diupdate atau diedit. Ini bagian headingnya, edit product. Di produk yang ini maksudnya misal edit, kita ke tombol edit. Nah itu kan ini URL atau rootnya, ini rootnya dashboard produk terus edit. Nah rootnya ini nanti ketampil semua. Kita ini root from action root ini itu ada di kontrolnya untuk memanggil untuk mengedit lah, untuk mengupdate. Kalau misalnya kita sudah ganti semua, nanti update. Ini buttonnya. Terus ke indeks itu tampilan awalnya. Indeks itu bagian ininya. Kita pencet alternatif. Nah ini adalah indeks. Codingan indeks itu ada tambah data, terus tabelnya, from tabelnya, ini nomor, nama, terus kriteria, seperti biasa. Ini ada loopingan. Ini ada from untuk delete. Ini diatasi oleh kita kan sudah buat controller produk ya. Ya ini tinggal root product distro, nanti otomatis bisa ke hapus. Kita coba yang menambahkan, misalnya mau menambahkan satu produk, nama, number, ini tipenya number. Kalau nama itu tipenya teks. Simpan. Nah ini tuh namanya alert. Jadi codingan yang di atas, paling atas yang tadi create, nah itu tuh pengondisian. Jika data ini dimasukkan semua terus klik simpan, nanti ada alertnya, notifikasi bahwa data yang tadi dimasukkan itu berhasil. If session has success, if class alert sukses. Nah itu fungsinya. Nah tadi yang sudah berhasil ditambahkan kita hapus. Hapus ini codingannya itu juga sudah ditangani oleh controllernya. Tadi ini namanya root, bukan yang hapus, yang tadi mana, indeks, yang di indeks yang di indeks tadi mana, yang ini delete. Nah ini sudah from action
produk dasar itu fungsinya untuk menghapus. Fungsinya untuk menghapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk controllernya. Controller tadi controller produk. Nah ini. Yang pertama dari index ini seperti biasa. Ini tuh ascending. Ini itu untuk menampilkan yang ada di ada folder dashboard, terus di dashboard itu ada folder produk, terus di folder produk itu ada index. Ini untuk menampilkan bagian view di folder dashboard dan di dalam dashboard itu ada folder lagi namanya produk. Nah, kalau create itu menampilkan view yang ada di folder dashboard, terus di produk itu ada tampilan namanya create. Terus public function store itu untuk menambahkan display request. Nama request itu kita itu wajib mengisi from yang di from itu tadi namanya, misal namanya itu harus diisi C1, C2, C3, C4, C5 itu harus diisi semua. Kalau misalnya sudah diisi semua, nanti akan menampilkan alert sukses, data berhasil disimpan. Nanti kembali lagi ke halaman index. Ini untuk public function ini untuk mengedit data-data yang ada di dashboard product edit. Terus ini public function update. Ketika kita sudah edit, terus kita kita sudah diubah-ubah, terus diklik simpan. Nah ini fungsi dari controller update-nya. Ini destroy itu fungsinya untuk menghapus. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan untuk hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan itu dari yang pertama kan ini bobotnya, terus alternatif. Yang pertama-tama kita buat kontrolnya dulu, namanya itu hitung. Kita isi bobotnya dulu. Ini maksudnya public function kriteria. Dari kriteria tadi kan ada from yang namanya bobot. Ini dimasukkan dulu. Tiga satu itu termasuknya bobot, 32 itu bobot. Product get ini tuh min max. Jadi dalam metode SAW itu nanti ada, kalau misalnya yang cost nanti yang min, yang benefit itu max gitu. Ada min maxnya. Ini untuk controllernya seperti ini. Terus kita masuk ke view perhitungannya. Untuk perhitungannya kita ke dashboard, folder dashboard, terus ke saw hitung. Nah, hitung itu bobot tadi, yang kriteria yang bobot tadi dimasukkan semua, terus dijumlah, terus nanti menghasilkan
menghasilkan seperti ini. Biar kita itu buat bobot dulu, kita menentukan bobotnya dulu. Bobotnya itu harus ada 100% atau 1, harus menghasilkan 1. Di situ kita mau normalisasi codingannya. Misal normalisasi dari kalau mau normalisasi itu dari alternatif atau kriteria itu yang paling kecil itu harganya berapa, itu jadi pembagi. Kalau misalnya benefit, nanti pembaginya yang paling besar, misal 650.000 kayak gitu. Nah, itu fungsi codingan yang ini. Normalisasi, misal ini tuh saya itu kriteria yang pertama itu cost, yang kedua itu benefit, yang ketiga itu benefit semua. Nah, kalau cost itu pembaginya itu yang kecil dibagi alternatif atau kriterianya, terus dikali bobot yang pertama. Terus kalau yang benefit itu yang paling besar dari pembagi dari semua alternatif atau harga-harganya itu paling pembaginya itu paling gede, itu ngambilnya paling gede, terus dibagi paling yang gede, terus dikali sama bobot sama yang lain. Pokoknya intinya kalau misalnya yang benefit itu dari semua alternatif itu harga yang paling tinggi, dari angka-angka yang paling tinggi itu jadikan pembagi, terus dibagi sama seluruh alternatifnya. Jadi ini pembagiannya jadi gambar, terus dikali sama bobot. Ini yang ini codingannya yang ini. Maksudnya ya yang ini normalisasi, yang ini nanti hasil normalisasinya kodenya yang saya jelaskan, kodenya yang ini. Habis normalisasi itu nanti kita melakukan penghasilan dari hasil normalisasi yang tadi didapatkan hasil normalisasi dikali hasil normalisasi ini satu dikali hasil normalisasinya itu 1 dikali bobot terus ditambah lagi. Ini untuk dengan hasilnya. Jadi item itu kan tadi kan bobot ya, termasuknya normalisasinya ya, hasil normalisasi tadi dikali bobot yang pertama, bobot yang kedua. Kalau yang benefit itu item C2 max, tapi kalau yang cost itu C1 min, itu produk.
nanti menghasilkan seperti ini, menghasilkan printer terbaik perhitungan seperti ini. Kita masuk ke kontrolnya lagi, nanti menampilkan return view hasil. Nanti diambilkan dashboard show hitung. Dashboard show hitung ada di folder dashboard, terus show, terus hitung. Untuk penjelasan database migration ini untuk database usernya saya menggunakan migration, nama, username, email, ini post, ini untuk postingannya, untuk database-nya seperti ini. Terus kategori, terus user, untuk admin dan user. Dan untuk migration kriterianya ini untuk produknya atau alternatif, jadi namanya C1, C2, C3, C4, C5. Ini untuk bagian post, ID, kategori ID, user ID, title, slot, image, seperti ini. Terus ke produknya, ini produknya, database tabel produknya, tabel usernya, ini tabel kriterianya, mungkin penjelasan untuk short code yang bisa saya sampaikan itu sekian, yang bisa saya sampaikan segitu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.